Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pagi ini permintaan dari pengurus agar kita pagi ini temanya tentang hijrah. Berhubung kita akan masuk ke 1 Muharram ya, peringatan tahun baru hijrah. Nah, Ibu yang saya muliakan, tentu peristiwa hijrah ini sudah sering Bapak Ibu dengar bagaimana kisah perjalanan Nabi dan para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan itu sudah setiap tahun diulang. Karena itu pagi ini kita akan bicara di antara ayat yang menjelaskan peristiwa hijrah itu. Kita tidak bicara kisah detailnya dari perjalanan dari Makkah ke Madinah itu, tapi kita akan bahas pelajaran dari ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah. Ya, di antara ayat itu adalah surat At-Taubah ayat 20, kemudian At-Taubah ayat yang ke-40 dan surat Al-Hasyr ayat 9. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang peristiwa hijrah itu. Surat At-Taubah ayat 20 dan 40 serta surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Nah, Ibu yang saya muliakan, sebelum saya jelaskan ayat-ayat ini, ada perkara yang Bapak Ibu perlu tahu juga, bahwa peristiwa hijrah ini, artinya hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu sebetulnya tidak terjadi di bulan Muharram. Jadi peristiwa hijrah itu terjadi bulan Rabiul Awal, ya, tahun 622 Masehi, ya, atau tahun 12 atau 13 kerasulan. Jadi Nabi Muhammad hijrah itu tidak bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Nabi berangkat dari Makkah itu meninggalkan rumah beliau tengah malam tanggal 29 Safar. Tapi Nabi tidak langsung ke Madinah. Nabi bersembunyi dulu di Gua Sur bersama Abu Bakar selama 3 hari. Nabi bersembunyi di Gua Sur untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang mengejar. Sebab kalau langsung pergi nanti dapat, karena mencari orang di padang pasir itu gampang, jejak kakinya ada. Maka Nabi bersembunyi di Gua Sur 3 hari 3 malam, sehingga orang kafir Quraisy mencari jejak Nabi tidak ketemu. Mana jejaknya, kok hilang? Setelah merasa aman, tanggal 2 Rabiul Awal baru Nabi berjalan dengan Abu Bakar. Tanggal 8 sampai di Quba. Di Quba itu Nabi istirahat pula 3 hari dan membangun masjid yang pertama, Masjid Quba namanya, itu yang disuruh kita sholat di sana kalau ke sana. Nah, tanggal 11 baru Nabi berangkat ke Madinah, tanggal 12 Rabiul Awal baru Nabi sampai di Madinah. Nah, itu peristiwa hijrah itu terjadinya bulan Rabiul Awal. Nah, pertanyaannya, kenapa kita peringati di bulan Muharram? Jadi ini pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi ketika Umar jadi khalifah, Bapak Ibu, wilayah Islam sudah sangat luas. Sudah ada 10 provinsi. Ya, sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Afrika Utara. Dan kita sudah menjadi negara besar, menjadi imperium ketika itu. Tapi kita tidak punya tanggal untuk tertib administrasi. Cina punya kalender, India punya kalender, Mesir punya kalender, semua peradaban-peradaban besar itu punya kalender. Nah, Islam tidak punya kalender. Maka sahabat musyawarah dengan Umar, mari kita
miliki pula kalender. Baik. Nah, ini bulan sudah ada nih. Muharram sampai itu Rabiul Awal, ya. Itu ya sudah ada. Sampai Zulhijjah itu 12 sudah ada. Cuman belum dihitung tahun satunya. Yang bulan sudah ada. Mulai Muharram sampai Zulhijjah itu sudah ada. Orang Arab sudah mengenal itu. Itu makanya nama-nama itu disesuaikan dengan keadaan mereka, tuh, keadaan ya masyarakat di sana. Nah, tahun satunya belum dihitung nih. Maka bermusyawarah sahabat, kapan tahun satu kita hitung? Maka sahabat mengajukan peristiwa-peristiwa besar. Ya. Karena tahun itu biasanya dimulai dengan peristiwa besar itu. Sama dulu nenek kita kalau ditanya, bila nenek lahir? Kampung Radang, ya kan? Dia tidak tahu tahun. Ada peristiwa Kampung Radang, itulah lahir aku Kampung Radang tuh. 2 hari menjalankan Kampung Radang, ya kan? Biasa begitu tuh. Ya, bila Pak lahir itu tsunami, ya kan? Jadi memang dulu orang menentukan tahun itu dari peristiwa besar. Maka diajukanlah lahirnya Nabi, tidak sepakat. Karena itu Nabi Masehi juga begitu lahirnya Nabi masih. Ada yang mengatakan perang Badar, tidak sepakat juga. Ada yang mengatakan turun Al-Quran, tidak sepakat juga. Tapi ketika sahabat mengusulkan hijrah, maka semua sahabat sepakat termasuk Umar, kita mulai tahun 1 dari peristiwa hijrah. Itu maka tahun hijrah namanya. Jadi tahun satunya dihitung sejak peristiwa hijrah. Nah, pertanyaannya kenapa sepakat sahabat memilih hijrah peristiwa yang menjadi tonggak tahun hijrah, tahun Islam? Karena sahabat ketika itu tahu betul, Ibu, tidak ada peristiwa yang paling menentukan untuk Islam kecuali hijrah. Sebenarnya semua peristiwa itu penting. Lahirnya Nabi penting, turunnya Al-Quran penting, perang Badar penting, penaklukan kota penting. Itu peristiwa-peristiwa besar. Tapi yang paling menentukan untuk Islam itu hijrah. Kenapa? Kalaulah Nabi dan sahabat tidak hijrah, Islam mungkin punah. Walaupun Allah bisa menjadikan Islam ini, walaupun tanpa hijrah, hebat. Tapi itu sebabnya begitu. Karena Bapak Ibu, 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, hanya 100 orang kurang lebih yang beriman. 13 tahun itu. Yang 100 orang ini pun bukan orang-orang hebat. Budak-budak, orang miskin, ya, atau yang gampang diintimidasi. Maka pengikut Nabi itu pun diintimidasi, maka Nabi suruhlah hijrah mereka ke Habasyah, ke Ethiopia, tahun ke-6. Itu sahabat pergi hijrah, yang tinggal di Makkah, Nabi dan keluarganya diboikot pula. 3 tahun diisolasi. Sampai Nabi itu memakan tulang-tulang onta karena diisolasi. Tahun 10 berhenti boikot, Khadijah meninggal dunia. Maka setelah Isra dan Mi'raj, tahun ke-11 datang orang dari Madinah pergi haji. Maka terjadilah baiat, ya, janji setia di Aqabah 2 kali. Baiat pertama tahun ke-11, baiat kedua tahun ke-12 kerasulan. Nah, di baiat kedua ini Nabi yakin hijrah ke Madinah. Maka setelah itu, tahun ke-12 itu, Nabi suruhlah sahabat hijrah, dan Nabi yang terakhir hijrah ke Madinah setelah semua sahabat hijrah. Dan semua itu, ya, memang benar-benar berkorban. Ada yang berkorban harta, berkorban nyawa. Dan sahabat tahu betul bagaimana beratnya peristiwa hijrah itu. Karena itulah para sahabat bersepakat menjadikan peristiwa hijrah sebagai tonggak sejarah dalam tahun Islam, dan dijadikan itu tahun satunya peristiwa hijrah. Nah, sejak itulah kita memperingati peristiwa hijrah di bulan Muharram. Padahal peristiwa hijrah itu terjadinya di bulan Rabiul Awal. Itu sejarahnya sedikit. Nah, adapun ayat yang bicara hijrah, pertama At-Taubah 20. Apa kata Allah? Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqsamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, lalu mereka berhijrah, lalu mereka berkorban di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka,
mereka lah yang mendapat derajat paling tinggi di sisi Allah, dan mereka lah orang-orang yang menang. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang hijrah itu kata Allah, aqzamu darajah, mereka mendapat derajat surga paling tinggi. Betul kata Allah. Ya, orang-orang yang hijrah itu mendapat derajat paling tinggi, dan mereka lah orang yang menang. Dan sebab Islam menang itu hijrah. 10 tahun Nabi hijrah, setelah hijrah itu 10 tahun di Madinah, semua jazirah Arab masuk Islam. Itu buktinya hijrah itu terkait dengan al-faizun, kemenangan. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Pertama, hijrah ini dihubungkan dengan iman. Ya, hijrah ini dihubungkan dengan iman. Allazina amanu. Kenapa hijrah dihubungkan dengan iman? Karena Bapak Ibu, orang yang hijrah itu, semua sahabat yang ikut hijrah itu berada pada level iman yang paling tinggi. Kalau imannya tangguh, tidak jadi hijrah. Karena hijrah itu pertama nyawa taruhannya, karena diburu. Itu maka semua sahabat hijrah di malam hari. Ya. Yang kedua, hijrah itu meninggalkan harta. Karena tidak ada yang boleh bawa harta. Yang dibawa hanya baju di badan aja, dan itu tidak mudah. Makanya Bapak Ibu, kalau baca surat At-Taghabun ayat 14, kenapa itu ayat turun? Ya, At-Taghabun 14, kenapa itu ayat turun? Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Katalah hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu adalah musuh bagimu. Kalau begitu. Jadi istri ini musuh. Jadi musuh dalam selimut yang sejati itu ibu-ibu. Ya kata Allah begitu. Ya, istrimu itu musuh, ya, musuh. Maka kata Allah, kalau kamu maafkan mereka, Allah Maha Pemaaf. Iya. Kenapa ini ayat turun? Kenapa ibu-ibu disebut musuh oleh Allah? Istri itu musuh. Ini tidak semua istri nih, Ibu. Ini ada kasus pada waktu hijrah itu. Jadi sahabat ini ketika turun ayat yang memerintahkan hijrah, semua diperintah Nabi hijrah. Nabi paling terakhir hijrah. Maka sahabat itu hijrah. Itu tengah malam hijrah. Dan yang hijrah meninggalkan harta. Tidak ada yang boleh bawa harta. Tidak ada. Sampai di Madinah itu cari yang baru. Tidak ada harta. Baru tinggal. Diambil orang Makkah. Maka sebahagian sahabat batal hijrah gara-gara istrinya. Kata istrinya, dah mengalau apa hijrah. Beko kalau hijrah, beko tu tinggal haratoa. Awak lah payah mencari harato, kebatingkan diambil orang di situ. Awak akan mulai dari duit baru di situ, ke mencari baru di situ. Yuk kok lihat pencarian beko situ. Kok tak jadi gelandang awak situ. Itu kata ibu-ibu begitu. Memang ibu-ibu kok tak siap menderita. Ibu-ibu kok kalau lah kurang berlanjut lah samuratnya naik itu. Itu makanya ada. Itu Bapak Ibu baca di surat Al-Ahzab 28, ibu-ibu istri Nabi itu pada demo. Istri Nabi itu pada demo ya. Karena minta amih. Kalau sajak menikah ke Nabi tidak pernah pakai amih itu. Ya, ibu-ibu di Madinah itu banyak pakai amih. Istri Nabi kok tak pakai amih. Kan ibu-ibu kalau tak pakai amih kayaknya foto. Kolesterol dah cukup naik ke mana tu. Atau tensi cukup tak stabil. Ibu kok kalau lagi amih banyak sehat ibu percaya tu. Ya, asal banyak ibu kok pakai amih itu stabil tu. Bu amih kok cocok je ibu. Tu aku ibu-ibu kok boleh amih, laki-laki tak boleh amih. Amih kok cocok je ibu. Ibu-ibu kok kalau acok damang Pak, badan amih Pak. Sehat mereka tu. Nah memang begitulah. Jadi istri Nabi ini pada demo minta amih tu. Maka Allah suruh ceraikan mereka. Yang minta emas tu ceraikan. Jadi memang begitulah ibu-ibu ni. Jadi sahabat ni tak jadi hijrah karena isteri tadi. Iyo lah beko tak lo, beko tibu itu jual akan makan awak. Rumah tak lo dulu, pencarian yuk kuliah dulu situ. Maka batal sebagian sahabat hijrah. Tapi beberapa tahun kemudian hijrah juga ini sahabat. Tapi mendapati sahabat yang dulu hijrah itu ilmu mereka sudah banyak karena sudah belajar dengan Nabi di Makkah, tak pernah bisa belajar dengan Nabi
karena hidup diintimidasi. Maka mereka menyesal kenapa batal hijrah, maka mereka hendak menghukum istri mereka yang menjadi sebab mereka gagal hijrah. Maka turunlah At-Taghabun 14, maafkan mereka. Memang begitulah. Itu buktinya kalau iman tangguh, tidak jadi hijrah. Buktinya ada sahabat yang gagal hijrah. Kenapa? Karena istrinya yang melarang, tidak usah ada awak hijrah. Beko situ beko, tidak ada rumah beko lo, tidak ada pencarian beko lo. Itu buktinya bahwa hijrah itu bukan perkara ringan, butuh iman yang kuat. Nah, itulah kenapa peristiwa hijrah dihubungkan dengan iman. Yang kedua, peristiwa hijrah dihubungkan dengan jihad, dengan harta dan jiwa. Jadi peristiwa hijrah ini memang bukan peristiwa ringan ini. Pertama, berkorban harta. Semua yang ikut hijrah harus meninggalkan harta. Cobalah Bapak bayangkan puluhan tahun kita mencari harta, lalu ditinggalkan, diambil orang. Siapa yang kuat Bapak Ibu? Tidak kuat kita itu. Kalau kita lah yang ikut di waktu itu, mungkin kita tidak jadi hijrah Bapak Ibu. Karena memang begitu konsekuensinya, berkorban harta. Itu Abu Bakar, Ibu, semua hartanya itu dibawanya ke Madinah bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan Nabi. Sampai-sampai bapaknya sudah tua tuh, buta, namanya Abu Quhafa. Di Abu Bakar tuh bapaknya sudah tua, Abu Quhafa, dan Abu Bakar tuh anak-anaknya yang paling terakhir hijrah tuh. Kata Abu Bakar ke anak-anaknya, ya, kalian jangan pernah meninggalkan Madinah sebelum Nabi benar-benar meninggalkan kota Madinah. Anak Abu Bakar tuh nyawanya terancam tuh. Ya. Tapi untunglah anak Abu Bakar tuh masih tinggal di Madinah. Kalau enggak mungkin Nabi udah mati di Gua Sur tuh. Siapa yang ngantar makanan? 3 hari di Gua Sur sembunyi. Anak Abu Bakar lah tuh. Ya, Asma, Aisyah, ya, termasuk juga yang mengantar makanan, ya, Abdullah bin Abu Bakar. Itu anak Abu Bakar tuh berkorban tuh. Keluarga Abu Bakar tuh. Bawa semua harta. Jadi Abu Bakar tuh punya emas disimpan. Dan bapaknya tahu, Abu Quhafa tahu anaknya ini nyimpan emas Abu Bakar. Ketika Abu Bakar pergi bersama Nabi, hijrah tanya ke Asma. Asma, adakah bapakmu meninggalkan harta untukmu? Ada. Padahal tidak ada. Ini supaya kakeknya tidak ribut nih. Maka diambillah batu dalam karung. Dipegangkan ke tangan kakek. Karena kakeknya buta. Abu Quhafa. Ini harta ditinggalkan bapak. Padahal Abu Bakar bawa harta semua untuk Nabi. Dan benar saja, Ibu, sampai di Madinah, kata Nabi, kita bangun rumah dan masjid. Nabi bangun rumah dan masjid. Di mana bangun masjid? Kata sahabat, lepaskan onta saya. Di mana ontanya duduk, di sanalah tanah kita bangun masjid. Lepas onta Nabi, maka onta Nabi berhenti di tanah milik anak yatim. Dari penduduk Madinah itu, ini tanahnya di sini, kata Nabi. Tentu tanah orang, mana caranya? Bayar, beli. Maka dinego lah tanah itu, harganya 3.000 dinar. 3.000 dinar tuh kalau kita sekarang ya sekitar 4 miliar atau lebih lah. Siapa yang bayar? Kita pergi ke sana tidak bawa harta. Untung Abu Bakar bawa semua hartanya. Jadi yang beli tanah Masjid Nabawi itu, Ibu, itu Abu Bakar tuh. Cash 3.000 dinar sendiri. Itu yang disebut berkorban harta tuh. Memang berkorban harta. Jadi yang pergi hijrah meninggalkan harta, diambil orang, yang pergi juga bawa harta untuk Nabi juga. Maka dibangunlah masjid di sana. Itu Abu Bakar tuh, makanya kata Nabi, Abu Bakar itu orang nanti di akhirat yang namanya dipanggil dari semua pintu sorga. Abu Bakar tuh kata Nabi, semua pintu sorga memanggil namanya. Apa amal Abu Bakar? Bapak Ibu hitung saja orang yang salat di Masjid Nabawi sejak masa Nabi sampai hari kiamat. Itulah amal Abu Bakar. Ya, hitung orang yang salat di Masjid Nabawi sejak masa Nabi sampai hari kiamat. Karena tanah itu Abu Bakar yang beli sendiri itu. 3.000 dinar cash. Memang begitulah. Orang-orang yang hijrah itu semua mengorbankan harta mereka. Abu Bakar salah satu contohnya. Ya. Begitu juga berkorban nyawa. Itu kenapa Bapak Ibu, semua yang hijrah itu diburu.
Karena itulah hijrah itu tengah malam. Tidak ada yang berani hijrah siang termasuk Nabi. Nabi dan Abu Bakar tuh hijrahnya malam. Maka rumah Nabi dikepung malam itu. Dikepung. Semua suku sepakat utus satu pemuda dengan senjata lengkap. Kalau keluar Muhammad malam itu, penggal lehernya. Itu Nabi tidak bisa keluar sampai tengah malam. Ya, sampai turun surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu turun ayat di malam hijrah itu. Begitu baca Nabi ayat itu, ya kami jadikan tutup di depan mereka, tutup di belakang mereka, kami tutup pandangan mereka, mereka tidak bisa melihat. Tidur yang mengepung rumah Nabi, tidur. Baru Nabi bisa keluar malam itu. Jadi ayat ini Ibu surat Yasin itu ayat hipnotis tuh salah satu. Jadi kalau apa-apa pemarabu-rabu Ibu baca ayat tuh tak kaluknya. Ya. Saya yakin lah Ibu. Ya, tapi jangan coba-coba. Kalau apa pun tak berhenti mengecek-ngecek merepet-repet je apa tu. Baca ayat tu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Langsung tak kaluknya apa tu. Cubalah. Dan itu dibaca Nabi. Begitu ayat dibaca Nabi, semua tertidur. Baru Nabi pergi keluar. Baru setelah Nabi lewat sampai di Gua Sur, baru mereka terbangun tuh. Itu yang menggantikan Nabi tidur tuh Ali. Itu dulu kan rumah orang tak berdekini bertembok deh, Bu. Dulu rumah orang kan nampak je orang di dalam kadang-kadang. Dulu rumah dinding tadi ya nama, tembok tadi ya. Bambu ni dijalin. Tu bisa diintip dari luar tuh. Dinding tadi itu. Tu maka rumah yang dinding tadi itu diagis apa kertas semen. Ya tu. Dulu kan AC-nya alami tu. Maka dinding tadi itu dulu kan dah angin orang bukannya AC. Masuk angin ke dalam. Nah itu tengok di luar tu masih ada yang tidur. Dikiranya Nabi masih tidur. Tapi menjelang siang, menjelang pagi tidak juga ada tanda-tanda itu Nabi keluar, maka masuk mereka. Untung dibuka selimut Ali itu. Kalau diucapkan pedang langsung mati Ali itu. Memang begitulah. Semua yang terlibat hijrah itu berkorban harta dan berkorban nyawa. Nah itulah kenapa Allah ganjar mereka dengan derajat surga yang paling tinggi. Karena pengorbanan mereka paling sempurna untuk Islam. Semua yang terlibat hijrah. Tidak ada mereka yang bisa menyamai pengorbanan mereka, keimanan mereka, maka surga mereka paling tinggi nanti itu. Semua yang terlibat hijrah, Allah janjikan azamu darajah, surga yang paling tinggi. Itu rahasianya Bapak Ibu ya. Kenapa peristiwa hijrah ini kita peringati 20 hari setelah berkorban. Kita berkorban 10 Zulhijjah. 20 hari setelah berkorban kita peringatan hijrah. Apa hubungan hijrah dan ibadah korban? Kalau ingin tahu siapa orang yang paling berkorban untuk agamanya, mereka yang terlibat hijrah. Baca semua sahabat yang terlibat hijrah sejarahnya, mereka lah yang paling sempurna korbannya kepada Allah. Itu kenapa peristiwa korban berdekat dengan peristiwa hijrah. Korban itu pengorbanan, hijrah itu contoh orang yang berkorban. Baca sejarah semua sahabat yang ikut hijrah. Nah, jadi itu rahasianya kenapa kata hijrah diapit dengan kata iman dan jihad. Ya di At-Taubah ayat 20 tadi. Adapun At-Taubah 40 itu khusus memuji Abu Bakar. Illa tansuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahul lazina kafaru sanisnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, Nabi dan sahabat itu tidak langsung ke Madinah, bersembunyi di Gua Sur tadi. Gua Sur itu kecil Ibu, namanya Sur. Sur itu artinya sapi jantan. Kalau sapi betina bahasa Arabnya Baqarah. Ya, jadi Baqarah itu sapi betina. Kalau Sur sapi jantan. Jadi kalau ibu-ibu namanya Bu Sur, itu sapi jantan artinya tuh, mau begitulah. Kenapa gua aja disebut Gua Sur?
Karena gua tu ibu kecil segadang badan Jawi. Jadi gua itu keteknya ibu. Kalau Ashabul Kahfi, guanya kadang tu makhluk 7 orang dalam muek. Gua Sur ni kecil ibu. Kecil. Sebesar badan sapi cuman. Itu Nabi berdua dengan Abu Bakar. Itu tak bisa munjul pada ibu. Tak bisa ibu. Tak bisa menjujur lah. Maka tu lutut tu mah berdua dalam. Cuba segadang Jawi pada lubang di ibunya. Segadang badan Jawi. Mereka bisa golek-golek dalam tu. Tak. Itu tengah malam tu ibu ya. Tengah malam. Tak bersenter ibu dah. Jadi ibu kira Nabi dan Abu Bakar tu lari tengah malam pakai senter. Tak. Tak jalan aja tengah malam itu. Kalau senter dikejar orang dapat. Tak bersenter ibu. Itu jalan begitu aja dalam gelap. Itu masuk goa, itu lubang bawah tanah ke ibu. Itu pasti binatang banyak dalam tu. Lubang lah namanya ibu. Kata Nabi, kata Abu Bakar ke Nabi, ya Rasulullah tunggu di luar sebentar. Abu Bakar masuk. Itu diperiksa lubang tu semua. Ada ndak lubang-lubang hewan apa segala macam binatang-binatang berbisa. Ditutup. Sudah aman, baru Nabi disuruh masuk. Kalau adalah ular dalam tu malam tu Abu Bakar yang pertama mati tu. Tu makanya Allah puji Abu Bakar di ayat ini sanis nain. Allah puji orang kedua dari 2 orang yang hijrah. Orang kedua tu Abu Bakar maksudnya orang pertama Nabi. Tapi yang dipuji dalam ayat ini sanis nain, yang kedua dari 2 orang yang di gua. Siapa yang kedua dari orang yang di gua tu? Abu Bakar. Yang dipuji di ayat ini Abu Bakar. Karena dia yang paling berkorban malam itu. Kalau ada binatang berbisa malam itu di gua itu Abu Bakar mati itu. Nah akhirnya masuklah ke dalam gua. Itu Nabi tertidur menyandar ke Abu Bakar karena sempit. Itu Nabi tidur karena capek. Abu Bakar tak bisa tidur. Tak bisa tidur. Karena memikirkan keselamatan Nabi. Abu Bakar tu sedih kenapa orang Quraisy kok begini ke Nabi. Nah Abu Bakar tak mau tidur. Nah ketika tu dia lihat ada satu lubang, dia rasakan satu lubang kayaknya ada sesuatu. Maka ditutup kita pakai tangan lagi. Ternyata ada isinya. Tak ular, tak kalajengking, digigit, disengat. Abu Bakar menahan sakit sampai air matanya mengalir, netes. Itu Nabi bangun Abu Bakar menangis engkau. Iya ya Rasulullah. Sedih kau meninggalkan anak-anakmu? Tidak ya Rasulullah. Sedih kau meninggalkan hartamu? Tidak ya Rasulullah. Kenapa kau menangis? Ada binatang yang menggigit saya. Maka kemudian Nabi tiup, ya Nabi bacakan satu sehat. Karena kata Nabi Abu Bakar, kenapa tidak kau bangunkan saya? Apa jawaban Abu Bakar, Ibu? Saya lihat engkau tidurnya lelap ya Rasulullah. Engkau capek. Saya tidak tega membangunkan engkau. Biar saya tahan sakit. Itu cintanya Abu Bakar ke Nabi, Ibu. Ibu cinta tidak ke suami Ibu? Kau lambek saja Ibu. Ragu lah bogo. Kalau Ibu cinta ke suami bisa gini. Apa sarang lalu di kamar? Ibu lalu leka. Masuk ulah kadang ke kamar tu. Pak sarang lalu bah. Ayah Ibu lakukan. Kan itu ya. Suku-suku Ibu jaga. Ibu lari sesuatu apa di gulung mulanya. Harusnya Ibu kalau sayang kapak, kalau cinta kapak, seperti Abu Bakar tidak berjago, nampak dulu Ibu urus ular tu surang. Artinya sayang kau kapak nama tu. Tapi begitulah Abu Bakar, saya tidak ingin mengganggu tidurmu, engkau capek, biar saya tahan rasa sakit. Itu karena cinta tu Ibu. Ibu kalau anak Ibu lalu, seperti pandu Ibu, kalau dilataknya jago, dan Ibu tahan panik ya. Itu yang cinta nama Ibu. Itu yang berkorban nama itu. Abu Bakar itu menunjukkan pengorbanan yang sejati itu Ibu. Kita kan gitu Ibu, anak-anak kita ini kan kasihan kadang-kadang anak kalau bangun payah kalau balik. Kalau letaknya jago ikut tanggung panik Ibu bah. Apa tupang jo bantah, apa tupang jo macam-macam tu supaya anakku tak lalu di sini. Kenapa? Karena cinta Ibu melakukan itu tuh. Makanya Abu Bakar itu manusia yang paling mencintai Nabi. Lebih cinta daripada anak-anak. Anak-anaknya pun dikorbankannya di Makkah. Kalian tidak boleh keluar.
Sebelum Nabi keluar Madinah, kalian tidak boleh keluar. Itu anak-anaknya jadi tumbal tuh ibu. Keluarga Abu Bakar jadi tumbal tuh. Demi Nabi, demi Islam. Wajar kan Nabi mengatakan Abu Bakar tuh semua pintu surga memanggil namanya. Dan atau 40 ini khusus memuji Abu Bakar. Itu makanya kata Allah yang disebut Allah itu Sani Isnain. Sani Isnain itu yang kedua dari dua yang di goa. Yang kedua dari yang berdua di goa. Itu maksudnya Abu Bakar. Makanya Nabi berkata ke Abu Bakar, ini Bapak Ibu, Abu Bakar bukan takut mati. Enggak. Enggak ada Nabi Abu Bakar takut mati. Makanya kata Nabi ke Abu Bakar, la tahzan. Jangan kau sedih Abu Bakar. Bukanlah takhaf. Nabi dah berkata jangan kau takut. Abu Bakar tak takut mati. Enggak. Justru kemuliaan bagi dia mati membela Nabi itu. Yang dia alami ketika Nabi hijrah itu sedih. Kenapa sedih? Kenapa Nabi diperlakukan seperti ini? Maka kata Nabi ke Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih. Ya, Allah bersama kita. Ada cerita Bapak Ibu yang populer ya. Jadi Abu Bakar itu ketakutan katanya. Kata melihat kaki orang kafir mencari dia di atas, melihat kaki orang ini. Maka Abu Bakar mulai takut. Tidak ada Abu Bakar takut. Tidak ada ayat riwayat mengatakan Abu Bakar ketakutan di waktu itu. Yang ada Abu Bakar sedih. Bukan takut. Makanya Nabi melarang jangan kau sedih. La tahzan, bukan la takhaf. Ya. Maka Allah kirimkanlah ketenangan hati kepada itu Abu Bakar. Ya, diturunkan ketenangan hati. Maka dikirimlah tentara yang tidak dilihat. Tentara yang tidak dilihat ini sebagian mengatakan ada burung yang bersarang di pintu goa. Ada burung yang bertelur di pintu goa. Logikanya, kalau ini orang masuk goa, pasti terinjak ini. Gitu. Karena di pintu goa itu burung langsung bertelur. Itu namanya tentara yang tidak dilihat. Ada sebagian mengatakan Allah kirim laba-laba. Bikin sarang di pintu gua itu. Logikanya, kalau ada orang masuk gua, pasti sarang laba-laba ini sobek. Rusak. Tapi apapun itu, tapi yang pasti Allah memang mengatakan Allah kirim tentara yang tak terlihat untuk menenangkan ya Abu Bakar yang sedang bersembunyi dengan Nabi di sana. Tapi ada lo bertambah cerita. Ada lo cacak bagaimana? Cacakku teriak, cacakku, siku aja. Itu cerita bertambah, itu tidak ada riwayat David. Ya, ada pula yang mengatakan begitu. Jadi cacak itu kan ribut dia tuh. Dia ngasih tahu di sini. Tapi itu tidak ada riwayatnya begitu. Nah, jadi itu ya di surat At-Taubah 40 ini cerita Abu Bakar dan Nabi yang bersembunyi di gua Sur. Adapun Al-Hasyr ayat 9 itu Allah memuji orang Ansar. Jadi di Madinah itu penduduk Madinah yang menyambut Nabi namanya Ansar. Orang yang hijrah namanya Muhajirin. At-Taubah ayat 20 tadi itu Muhajirin yang dipuji oleh Allah. Ya. Surat At-Taubah ayat 20 tadi itu orang Muhajirin yang dipuji Allah, yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Al-Hasyr ayat 9 orang Ansar, penduduk Madinah yang menyambut dan menolong. Itu makanya Ansar namanya. Nasar itu penolong artinya. Bagaimana penduduk Madinah? Itu diceritakan di Al-Hasyr ayat 9 itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasyasah. Mereka orang-orang Ansar penduduk Madinah lebih mendahulukan orang yang hijrah dari mereka sekalipun mereka butuh. Kan tadi Bapak Ibu orang tuh hijrah tidak bawa harta. Tidak ada bawa harta.
Maka oleh Nabi dipersaudarakanlah orang Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan. Salah satu riwayat yang populer itu persaudaraan yang terjadi antara Sa'ad bin Rabi orang Ansar dengan Abdurrahman bin Auf orang Muhajirin. Apa kata Sa'ad bin Rabi, Ibu? Itu dalam kitab-kitab sirah disebutkan. Wahai saudaraku, kata Sa'ad kepada Abdurrahman, saya punya rumah, kamarnya 4. Engkau pilih kamar yang paling kau sukai. Mana kamar yang kau mau, ambillah. Saya akan pindah kalau itu kamar yang kau mau. Itu kata Sa'ad. Saya punya kebun korma 4-5. Engkau pilih kebun korma mana yang kau suka, berapa kau suka, ambil. Ambil, milikmu. Kata Sa'ad begitu. Ya. Bahkan kata Sa'ad, saya punya istri 4. Ada yang tua, ada yang muda. Engkau pilihlah. Mana yang kau suka, nanti saya ceraikan. Habis iddahnya, kau nikahlah. Kalau bapak dikasih pilihan begitu, pilihnya yang tua, yang muda, Pak. Hah? Tapi Abdurrahman bin Auf, hebat jawabannya, Pak Ibu. Saudaraku, saya hijrah bukan karena harta. Saya hijrah bukan karena wanita. Saya hijrah karena Allah. Kalau engkau hendak menolong dunia saya, tunjukkan saya jalan ke pasar. Kata Abdurrahman. Ditunjukkan jalan ke pasar, diperdagangkan harta orang. Abdurrahman kaya balik. Ini mental kayunya. Kaya balik. Kalau hartanya semua tinggal. Jadi begitulah orang Ansar. Orang Ansar itu Ibu berkorban semua hartanya pula untuk orang Muhajirin. Jadi tidak ada satupun sahabat yang terlunta-lunta yang hijrah walaupun bawa baju di badan saja. Kenapa? Orang Ansar lebih mengutamakan mereka dari diri mereka sendiri. Itu kenapa orang Ansar itu dipuji oleh Allah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka yang penduduk Madinah lebih mementingkan saudara mereka yang hijrah walaupun mereka butuh. Nabi Muhammad itu Ibu, sebelum rumah beliau siap dibangun, itu Nabi menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu orang Madinah. Maka kata Abu Ayyub kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau di kamar atas, karena rumahnya lantai 2, Abu Ayyub ini, engkau di kamar atas, supaya kaki dia tidak di atas kepala Nabi. Itu kata Abu Ayyub, engkau di kamar atas, biar saya di kamar bawah, saya pindah ke bawah, kata Abu Ayyub. Kata Nabi, jangan, biar saya di kamar bawah, kata Nabi. Engkau tetap di kamar engkau di atas. Itu Abu Ayyub, Bapak Ibu, kalau berjalan itu hati-hati di atas tuh, dicari celah-celah, jangan sampai kaki dia ada ruang-ruang yang itu debu-debu kakinya jatuh ke bawah. Masalah, Bapak Ibu. Hati-hatinya Abu Ayyub. Selama Nabi di rumah dia, itu berjalan di atas sudah. Dulu kan orang tak beton, Ibu. Lantai kayu udah itu. Ada lantai beton dicor kayak begini, tidak ada. Itu Abu Ayyub jalannya di atas papan itu, jangan sampai kakinya dicelah itu sehingga debunya nanti jatuh ke kepala Nabi. Begitu tuh. Dan Abu Ayyub masak, selalu masak, dan Nabi yang pertama makan, sisa Nabi lah yang dimakan Abu Ayyub dan istrinya. Begitulah Nabi diperlakukan oleh Abu Ayyub. Ini yang Bapak Ibu, saya pernah tanya tuh ke kan kawan-kawan jamaah tabligh. Itu kan mereka pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, ya dah. Saya tanya tuh, Pak, kenapa Bapak kok ke Bangladesh, ke Pakistan, ke India? Kenapa tidak ke Makkah, Madinah? Apa kata mereka? Pak, Bapak kalau ingin melihat persaudaraan seperti Ansar dan Muhajirin antara umat Islam, pergilah ke Bangladesh. Pergilah ke Pakistan, ke India. Di sana orang miskin, Pak, tapi persaudaraan Islam itu kuat sekali. Bapak kalau pergi ke Bangladesh, di Bangladesh itu rumah orang berlantai tanah banyak tuh. Tapi apa? Pilih ke Bangladesh, ketuk pintu rumah orang Islam di sana, bilang saya Muslim dari Indonesia. Maka baju apa?
itu dicucikan penghuni rumah itu. Begitu mereka dengan saudara Islam itu. Kalau tidak ada harta, sepeda mereka pun mereka jual, beli makanan, dan makan, kita makan dulu, sisa kita baru dimakan mereka. Dan itu yang dicontohkan Abu Ayyub Al-Ansari dan penduduk Madinah ketika menerima orang-orang muhajirin. Wa yuksiruna ala anfusihim. Kalau apa? Mereka Makkah, mereka Madinah, sekarang tidak mapiti, tidak makan situ. Ya Pak. Apa mereka Makkah ke Madinah kalau tidak mapiti, tidak makan. Karena di sana memang ada Ka'bah, tapi persaudaraan Ansar dan Muhajirin hanya ada di Bangladesh, di Pakistan. Itu kenapa mereka pergi ke sana, ingin merasakan suasana persaudaraan. Kalau ibadah tentu ke Mekah, tentu ke Madinah itu ibadah, ada jaminan Nabi di sana ibadah yang paling baik. Tapi kalau ingin merasakan persaudaraan sesama Muslim, kata mereka, jangan ke sana. Pergilah ke Bangladesh atau ke Pakistan, ke India. Dan memang itu yang dipuji oleh Allah dari orang Ansar. Perilaku mendahulukan saudara daripada kita sendiri. Itu makanya mereka pun dapat bagian yang hebat. Mereka disebut Al-Muqarrabun, ulaikal Muqarrabun. Mereka orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Itu makanya mereka masuk surganya paling dulu. As-sabiqun, as-sabiqun. Siapa mereka? Sulatun minal awalin. Yang paling banyak tuh yang awal-awal yang itu tuh, yang hijrah tuh. Wa qalilun minal akhirin, sedikit kita yang bisa seperti mereka. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan semua yang terlibat hijrah, baik yang muhajirin maupun yang ansar, sama-sama berada di level paling tinggi pengorbanannya untuk agama Allah. Itu kenapa Umar bin Khattab, para sahabat di masa itu sepakat menjadikan peristiwa hijrah tonggak sejarah dalam Islam. Inilah yang paling menentukan untuk Islam. Maka kita peringati hijrah di si bulan Muharram, ya, karena ini ya yang menjadi peristiwa terpenting untuk Islam. Itu makanya hijrah dihubungkan dengan faizun wa ulaika humul faizun di At-Taubah ayat 20 tadi. Di Al-Hasr ayat 9 ditutup juga dengan kalimat yang sama, faulaika humul muflihun, mereka lah orang yang sukses. Jadi ayat 20 surah At-Taubah tentang muhajirin ditutup dengan kata faizun. Faizun itu menang. Al-Hasr ayat 9 yang bicara tentang ansar ditutup dengan muflihun, orang yang sukses. Faizun dan muflihun itu sama, sinonim, sukses. Artinya orang muhajirin sebab agama ini menang, orang ansar juga menjadi sebab agama ini menang. Itu maka dua-duanya dipuji dengan kata menang. Orang muhajirin dipuji dengan kata faizun, wa ulaika humul faizun. Orang ansar dipuji dengan kata muflihun, fa ulaika humul muflihun. Karena merekalah yang menjadi sebab Islam seperti sekarang. Maka kita berhutang kepada orang muhajirin dan ansar itu. Karena mereka lah sebab kita faizun, menjadi sebab Islam itu muflihun, sukses, menang. Nah, itulah Bapak Ibu ya, 3 ya di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang peristiwa hijrah. Makanya Bapak Ibu ya, kalau tidak akan seperti mereka kita berkorban untuk agama Allah, minimal berkorbanlah sesuai kemampuan kita. Jangan berhitung untuk agama ini. Kadang-kadang Bapak Ibu, Masya Allah, ibu-ibu apa-apa untuk anak-anak les matematik, bahasa Inggris, itu ratusan ribu bayarannya, gampang aja. Untuk guru-guru mengaji kita 20.000 sebulan, 6 bulan menunggak. Iya lah Pak. Tidak wajar Pak guru-guru mengaji itu 500.000 sebulan tuh. Ibu mainlah ke pasar, Pak, pilih 500.000, tak berisi kantong masih ibu kalau itu. Ini sebulan tiap hari dia mengajarkan agama. Siapa nanti kalau Bapak Ibu untung mati berganti-ganti saja tuh. Kalau sekali mati kau langang saja langsung. Enak. Untuk licik-licik mati mah. Lalu siapa lagi yang menggantikan kita? Tentu anak-anak cucu kita. Kalau mereka agamanya tidak dibangun, siapa yang ke sini lagi? Tidak ada lagi. Siapa yang membangun agama itu? Guru mengaji. Kenapa kita tidak berkorban untuk guru-guru mengaji dengan harta kita? Saya pernah ke Solo ceramah Ibu, ada musyawarah ketik di Kampung Rumbio tuh.
Seketik masalahnya. Itu guru mengaji di sana itu dulu ya, sekitar 2-3 tahun dulu saya ke sana dengan ceramah, guru mengaji di sana itu 4 juta sebulan. Iya, 4 juta sebulan. Saya tanya ke pengurus masjid itu, ada 3 atau 4 orang guru mengaji, 4 juta sebulan. Pak, ini musalah sebesar ini kok bisa Pak gaji 4 juta sebulan, dari mana uangnya? Kata beliau, di sini banyak perantau Ustaz. Orang tuh sukses sekarang di rantau. Ambo palak, satu aja orang rantau tuh. Ya bahasa kasarnya begitulah. Ya, ambo palak. Kalian kirim. Kau nak anak-anak si saya kerja mengaji. Bisa 4 juta lagi sebulan ini. Sehingga guru-guru mengaji itu memang semangat mengajarnya dan tidak memikirkan yang lain, tidak pekerjakan kamarinya loh. Kenapa kita tidak memikirkan begitu? Kok kadang pengurus masjid kok kubah dibangun, pagar dibongkar, teras dibongkar, WC dibongkar, habis PTT itu panjang saya. Ya nak? Kok teras lah rancak, pagar lah rancak, mengapa bongkar pasang panjang saya? Harago tidak seketik lah. Ratusan juta. Saya kemarin Bapak Ibu ceramah ada di Auduri itu membangun WC masjid, dibongkar WC masjid itu sampai ratus juta. La ilaha illallah. Sampai ratus juta. Udah ke pengurus. Berapa biaya Pak WC itu? Sampai ratus juta. Aku guru mengaji waktu ibunya. Kan keterlaluan namanya itu. Nah, kenapa kita tidak berjihad dengan harta kita, dengan guru-guru mengaji itu? Ya. Bapak Ibu guru-guru agama ini Bu, ustaz-ustaz kalau berdakwah ke Mentawai tak ada backing dana. Seminggu tiba di Mentawai itu 2 hari telepon istrinya. Dah, bari habis. Pulang itu. Kenapa misionaris Kristen itu kok sukses Ibu? Backing gereja kuat. Ya kalau berdakwah dapat bikin tinggal Ibu, dijamin tinggal di jamaahnya. Begitu agama ini ingin maju Ibu. Ika ustaz berdakwah, kopi nasi orang rumah pikirnya pakai. Tidak kusuk, tidak konsentrasi berdakwah lah. Bapak Ibu yang punya harta, kenapa tidak itu yang dipikirkan? Seperti ini Islam memang berkorban harta dan nyawa. Ya, Bapak Ibu ustaz-ustaz ini yang kalau ekonominya mapan bisa bertahan berdakwah di Mentawai itu agak sebulan 2 bulan itu bisa. Tapi kan karena ustaz ekonomi kan tidak mapan pula. Ya, kenapa Bapak Ibu yang punya harta tidak berkorban harta? Karena begitu kata Allah, yang berkorban harta untuk agama Allah, aqsamu darajah. Allah janjikan derajat surga paling tinggi. Dan itu dicontohkan oleh Ansar dan Muhajirin. Memang berkorban harta dan nyawa. Ya. Maka guru-guru mengaji tolonglah Bapak Ibu perhatikan tuh. Bapak Ibu bisa salat siapa yang ngajar dulu? Guru mengaji kan? Kita tahu agama kenapa guru mengaji itu. Kenapa kita tidak menghargai mereka dengan harga yang besar walaupun mereka tidak minta, tapi kita lah menghargai. Jadi masjid-masjid guru-guru mengaji kalau bisa UMR dikasih. Minimal UMR lah. Ya, tiap hari dia ngajar Ibu. Guru mengaji itu. Ibu maku Ibu agen kagak kamu TPA MDA itu kada kalau Ibu ngajar anak Ibu. Ajar Ibu rumah aku bisa. Ndak murah ngajar anak mengaji, ambu Ustaz Ibu ngajar anak ambu lalu temui. Kalau ngajar anak apa Ibunya 2 habis. Ya ka bergarah sebabnya. Enak. Tidak kalau jawab maku agen ke guru mengaji mah itu maka berkorban nantinya. Kalau bisa Bapak Ibu agak 1 juta sebulan bayi surat. Ya untuk agama Allah begitu. Bapak Ibu membayar cicilan itu bisa 5 juta sebulan, 4 juta sebulan. Oh, itu kami jadi masih tua. Ini dijanjikan oleh aqsamu darajah, surga paling tinggi. Ya. Dan masih banyak atau Ibu guru-guru mengaji kok hanya dihargai 400.000, 500.000 sebulan. Tidak seketik banyak di Padang kalau di kampung malah ya mau kasih saja. Beli minyak nama itu. Nah, itu. Memang begitulah kalau ingin kita mengukur diri kita, saya seberapa besar berkorban untuk agama Allah. Tentu sesuai kapasitas masing-masing. Yang punya harta dengan harta, yang punya tenaga-tenaga, yang punya ilmu-ilmu. Ya, itu. Kayak Bapak Al-Hakim itu, Ibu. Marah PT ini membangun masjid itu. Sebulan sampai 10 juta sampai kini itu. Rutin tuh. Memang begitulah orang-orang ya kalau ingin dapat aqsamu darajah tadi. Nah, kita ceritakan ini Bapak Ibu supaya kita bercermin ke mereka. Ya sudah berapa besar korban kita untuk agama Allah.
Nah, begitu dulu Bapak Ibu ya, sebagai peringatan aja ya. Nah, kalau panjang, kalau ceritanya panjang nanti tak selesai, ya, Ibu. Kenapa dia yang paling banyak macam motor bersih-bersih? Itu berarti Pakistan. Padahal itu bersih-bersih buahnya di kampungan. Kenapa dia yang banyak buka? Ya karena Bangladesh itu kan negaranya negara miskin juga, miskin. Makanya mereka banyak cari pekerjaan ke negara-negara Timur Tengah tuh pekerjaan. Iya, karena di sana nampak persaudaraan. Jadi ini saya kan nggak tahu, ini bukan penelitian. Saya tanya aja secara acak ke jamaah tabligh itu, Pak, kenapa Bapak ke sana? Jawabannya itu. Saya belum tanya yang lain juga, tapi surang mau tanya, oh tuh jawabnya situ. Bisa jadi yang lain jawabnya beda dong. Kita tahu kita tuh. Tapi yang saya tanya itu ternyata jawabannya itu. Kenapa mereka ke Bangladesh, ke Pakistan, ke India ingin merasakan persaudaraan sesama Muslim itu ada di sana. Katanya itu. Bukan hendak mengatakan Bangladesh lebih baik dari Makkah, dari Madinah. Kalau tempat sebaik-baik tanah haram. Makanya Umar bin Khattab berdoa mati di Makkah atau di Madinah, di tanah haram. Ini soal persaudaraan yang itu tidak ada di Makkah dan Madinah. Yang ada di sana. Ya, karena biasanya orang miskin, ibunya memang gampang bersimpati. Orang kalau kayu ibu, perasaan kok gak tabah. Orang yang perasaan halui orang miskin ibu. Nyo merasainya tahu perasaan susah itu tahu. Ibu. Pokoknya anak-anak ibu yang anak yatim dari ketek merasai, nyo simpatinya kadang begitu baik. Anak-anak yang kayu dari ketek itu kabar perasaannya. Aku ibu cari suami anak yatim. Ya, cari suami dulu anak yatim ibu, pe ibu. Coba ibu. Ya dulu ya kalau kini itu aku dicari deh. Ya kalau dapet ibu suami anak yatim, itu biasanya apa yang mantan anak yatim kok? Itu supaya ibu, karena pernah susah, dia merasakan susah. Ya dulu dari ketek ya yatim maksudnya. Kalau kau yatim sado, tapi kan anak yatim namanya le. Biasanya gitu ibu. Ibu soalnya ibu yang pernah anak yatim. Yo mana perasaanku alui. Bawa tahu direndahkan orang, diremehkan orang, tidak dianggap orang. Bawa tahu rasanya padi itu ibu. Jadi ketika ada orang merasakan tuh tak rasu capek dia. Kamu pernah merituli. Itu makanya mana ibu nonton film Tenggelamnya Kapal Panderwik? Apa kata Zainuddin Kehayati? Sudilah engkau menerima saya sebagai temanmu. Karena engkau tidak akan menemukan orang yang hatinya selembut hatiku. Karena hatiku telah dicuci oleh derita air mata sejak lahir. Itu kata Zainuddin. Kata Zainuddin, kau merasai dari kata. Makanya kata Zainuddin begitu. Engkau tidak akan menemukan hati yang selembut hati saya. Karena hati saya telah dicuci oleh derita air mata sejak lahir. Memang begitulah ibu. Maka Nabi kok paling lembut hatinya. Kenapa? Dari lahir sudah yatim. Ibu mati pula. Hidup menumpang dengan orang. Dari kecil ke balau kambing. Itu maka Nabi itu hatinya paling lunak, paling lembut, paling gampang bersimpati ke derita orang. Karena dari kecil memang sudah menderita. Begitu tuh. Jadi penderitaan itu biasanya akrab dengan simpati. Itu makanya orang Bangladesh itu miskin-miskin. Tapi kalau soal simpati, derita orang paling kuat. Kalau di Makkah itu yang tidak ada. Di Madinah itu yang tidak ada. Ini orang kayu-kayu sih duanya. Orang kayu itu rumahnya pakai tinggi. Ratu-ratu. Orang miskin rumah ada pagar loh. Itu ada maknanya. Kenapa orang miskin rumah ada pagar? Gampang menolong orang. Orang kaya kenapa rumah dipagar tinggi? Tidak mau menolong orang. Itu bahasanya tuh. Pilih. Dia ingin mendatangi orang, dia ingin didatangi orang tuh rumah dipagar tinggi. Gitu tuh. Itu maka ke Bangladesh. Tapi itu kan perlu penelitian. Itu pendapat mereka begitu. Tapi itu ada benarnya juga ternyata. Ya. Ya, Ibu.
yang anak-anak ngaji itu kan rata-rata bukan anak-anak yang muda-muda gitu ya. Iya. Ada yang tapi pada umur ada yang lagi di rumah gitu. Juga orang tua banyak yang orang tua itu banyak mahasiswa. Jadi yang anak mengaji bukan anak 50 orang. Iya, kalau 100.000 sebulan tak mampu, rasanya tak mungkin lah. Ya kalau tak mampu sekali ya tak apa-apa. Tapi buktinya untuk les matematik, fisika tuh tak ada yang 10.000 tuh, tak ada 20.000 tuh. Tak ada. Ada les matematik, les bahasa Inggris. Itu pernah isi saya ke sana tuh. Itu 9 juta sepaket. 9 juta. 2 kali cuma seminggu. 6 bulan. 9 juta, Ibu. Ini guru mengaji tiap hari. 20.000. Menunggak lah. La ilaha illallah. Tidak wajar tuh, Pak Ibu. Padahal anak Ibu tidak pandai bahasa Inggris tidak masalah. Tidak pandai matematik tidak masalah. Kalau tidak pandai masalah, tidak pandai mengaji agama, tidak jadi dia tidak masalah. Dunia akhirat tidak masalah. Nah, tapi kita berhitung dengan agama itu susahnya. Itu makanya misi Islam itu mandek, Ibu, karena umat berhitung dengan agama. Dan itu yang dicontohkan oleh Abu Bakar, oleh sahabat-sahabat yang hijrah dan yang ansar tadi, bagaimana mereka betul-betul mengorbankan seluruh harta dan nyawa demi tegaknya agama. Wajar Allah janjikan azamu darajatan. Tidak ada derajat surga yang paling tinggi kecuali mereka yang hijrah. Karena memang mereka betul-betul berkorban. Ya. Kalau saya kira bahwa anak-anak ini murid ngaji ini banyak setiap musala masjid. Tidak kurang tuh 100 orang tuh. Kalau 100 orang, kalau 100.000 saja per orang tuh, itu sudah 10 juta tuh. Kalau gurunya misalnya 3 orang, lah bisa 3,5 juta seorang tuh. Nah, itu Pak. Kalau 100.000 sudah Ibu taruhlah satiupnya mengaji, barangkali mengaji seminggu 5 hari. Senin sampai Jumat, tapi itu. Itu udah masuk didikan subuh itu. 5 hari itu. Kalau 5 hari kali sebulan 20 hari Pak. 20 hari kalau 100.000 berarti sehari kan 5.000 tuh. 5.000 murah tuh Pak Ibu. Murah tuh. Saya ngajar privat bahasa Arab dulu, 1 orang anak saja dulu itu 200.000 sekali pertemuan. Iya. Sekali pertemuan. Saya datang ke rumah dia, nih bapaknya minta lu, ya tahu, 200.000 dikasih 1 pertemuan. Ini tiap hari. Cuman 20.000 sebulan. Ya karena ada orang yang bisa menghargai ilmu, ada yang tak bisa menghargai ilmu. Itu masalahnya ada juga di situ. Nah, jadi ya Bapak Ibu sesuaikan aja lah kemampuannya. Yang penting jangan berhitung dengan agama, itu pokoknya. Ya. Kalau ingin dapat aqzamu darajatan, kalau ingin dapat surga, ya level paling tinggi nanti di akhirat. Itu janji Allah begitu, dicontohkan tuh. Nah, itu rahasianya kenapa kita diingatkan dengan peristiwa hijrah ini, agar kita bercermin ke mereka. Sudah seberapa korban kita untuk agama, sesuai tentu dengan kemampuan kita masing-masing. Tuh, ya. Yang guru-guru agama pun dia tidak minta-minta juga itu. Berapa dikasih pun dia terima itu. Ya, itu pula pengorbanan dia untuk agama. Tidak pamrih juga. Tapi ibu-ibu juga berkorban pula. Ya, jangan kecil, Ustaz itu lagi para diaginya tak mau ikut, tak begitu pula itu. Betul Ustaz itu berapa dikasih pun diterimanya itu. Cuma kita kan berhitung pula lah. Pantas tidak segitu kita menghargai agama ini. Gitu. Maka ditambah. Nah, tahu di sini guru ngaji berapa dikasih? Kalau tempat tinggal saya 1 juta paling banyak kalau nggak salah. 1 juta. Nah, nanti ini dicari donatur. Kebanyakan orang kayu di komplek. Kalau nak cari relasi, ya, bisa lah kalau mau. Ibu-ibu kok 1 ibu surang, nak kebanyakan.
Beli baju saya dah barang-barang aja sebulan. Satu ibu kalau nak guru mengaji, ya tu bisa lah kalau tidak bisa lah. Sehingga agama itu betul-betul bisa ditegakkan dengan siapa yang akan menggantikan kita Bapak Ibu kalau tidak anak cucu kita. Kalau agama mereka ada diurus, habislah agama ini nanti. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.